Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan berkumandangnya sebuah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Mengenang Bapak Proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama, kali ini kita akan berkunjung ke rumah masa kecil Bung Karno di Kabupaten Kediri. Inilah situs dalam pojok. Situs dalam pojok merupakan rumah khas Jawa berbentuk joglo yang menyimpan banyak kisah tentang Bung Karno. Lokasi rumah masa kecil Bung Karno ini terletak di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrotiharjo. Bung Karno merupakan anak kedua dari pasangan Raden Sukemi Sosrotiharjo yang merupakan keturunan darah biru Jawa dan Ida Ayu Nyoman Rai yang berasal dari keluarga Brahmana dari Bali. Berawal dari Bung Karno kecil yang sering sakit-sakitan, yaitu terkena malaria, disentri, dan penyakit lainnya. Suatu hari, sewaktu ayah Bung Karno pindah tugas sebagai guru di Jombang, Bung Karno kecil yang berusia sekitar 1 tahun dibawa ke orang pintar bernama Raden Mas Mendung oleh ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Setiba di tempat penyembuh, Bung Karno kecil diantar menemui Mas Mendung oleh Kusir Delman yang mengantar mereka karena Mas Mendung tidak mau menemui perempuan. Hal ini merupakan bagian dari laku tirakat Mas Mendung. Kondisi Bung Karno kecil pun membaik, dan Ida Ayu menceritakan pesan orang pintar itu kepada ayah Bung Karno bahwa jika ingin sembuh total, Kusno harus diganti nama. Ida Ayu mengajak Raden Mas Sukemi untuk menemui Mas Mendung. Ketika akhirnya Raden Mas Sukemi dan Mas Mendung bertatap muka, keduanya berpelukan karena ternyata mereka masih memiliki hubungan kekerabatan. Mas Mendung ternyata adalah nama samaran dari Raden Mas Panji Sumosowojo, putra dari Raden Mas Panji Sumohatmojo yang telah berjasa dalam kisah asmara Raden Mas Sukemi dan Ida Ayu. Suasana menjadi cair, dan Sumosowojo lantas mengajukan syarat lain, yaitu mengambil Kusno sebagai anak angkat. Ayah dan ibu Bung Karno pun setuju. Di kamar inilah Bung Karno kecil kemudian tinggal bersama kedua orang tuanya guna menjalani perawatan lebih lanjut dan ritual pergantian nama dari Kusno menjadi Soekarno. Nama Soekarno berasal dari nama Karno yang diambil dari nama tokoh dalam kisah pewayangan Baratayuda, dan kemudian ditambahkan awalan Su yang berarti baik. Bung Karno dan kedua orang tuanya tinggal di rumah Sumosowojo selama waktu yang dibutuhkan untuk pengobatan Bung Karno. Dan sejak saat itu, Dalam Pojok menjadi rumah kedua bagi Bung Karno.
Seiring waktu, Bung Karno kecil semakin lincah. Bung Karno kecil senang bermain dan berlarian di halaman dalam pojok yang luas. Disinilah tempat Bung Karno kecil terjatuh saat bermain. Dahi kirinya pun terluka, dan sampai menjadi presiden, lukanya tersebut masih membekas. Oleh karena itulah, Bung Karno memakai peci miring ke kiri untuk menutupi bekas lukanya. Terdapat sungai dengan air yang jernih tidak jauh dari dalam pojok. Diceritakan, di sini Bung Karno kecil sering memancing dan juga berhasil naik kerbau bersama kawan-kawan sebayanya usai menggembala di sawah. Setelah dewasa, Bung Karno masih sering berkunjung ke dalam pojok dan bersilaturahmi dengan ayah angkatnya. Hal ini dilakukan saat liburan sekolah, baik saat sekolah di Surabaya maupun kuliah di Bandung. Bung Karno muda menempati kamar yang berhadapan dengan kamar masa kecilnya saat tinggal bersama kedua orang tuanya. Di sini Bung Karno belajar dan berhasil merancang sebuah jembatan kedak di Kediri. Dalam pojok adalah rumah kedua bagi Bung Karno. Selain kisah masa kecil hingga dewasa, di tempat ini juga ada kisah asmara Bung Karno dengan istri keduanya, Inggit Garnasih. Ketika Bung Karno ingin menikahi Inggit, awalnya sempat mendapat pertentangan dari Sukemi, ayah kandung Bung Karno. Sebab saat itu Bung Karno masih beristrikan Utari yang tidak lain ialah anak Hos Cokroaminoto. Namun, akhirnya Bung Karno mendapatkan restu untuk menikahi Inggit setelah bercerai dengan Utari. Sumosowojo karena sangat sayang kepada Bung Karno, akhirnya ke Bandung dan menjadi wali pernikahan Bung Karno dengan Inggit. Di sini terdapat pohon beringin tua yang sangat rimbun dedaunannya dan dijadikan tempat favorit Bung Karno belajar memperdalam kemampuan berpidato dengan didampingi gurunya Hos Cokroaminoto. Dalam pojok memiliki nuansa tempo dulu yang kental. Di ruang tamu terdapat etalase yang memajang koleksi Bung Karno, seperti tongkat, Al-Quran, wayang, dan buku-buku yang pernah dibaca Bung Karno. Terdapat lampu gantung yang sudah dimodifikasi dengan dop listrik. Juga banyak foto Bung Karno terpajang di dinding dalam ruangan. Ruang tamu dalam pojok ini adalah saksi tempat berdiskusinya Bung Karno dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, RMP Sosrokartono, dan Hos Cokroaminoto tentang nasib bangsa ke depannya. Terdapat sebuah pohon bunga kandil yang sangat besar dan telah berumur ratusan tahun di halaman dalam pojok. Sayangnya, tidak ada daun dan ranting di ujung batangnya. Dahannya pun sudah terpotong dan tidak utuh lagi. Konon,
Pohon kandil ini mulai meranggas dan akhirnya mati tak jauh berselang ketika rumah masa kecil Bung Karno ini diperbolehkan dikunjungi masyarakat luar. Padahal dahulu, pohon kandil ini berdaun sangat lebat hingga menutupi halaman rumah. Dan ketika mekar, aroma wangi bunga kandil tercium hingga puluhan meter. Pohon kandil inilah yang mempertemukan hati dan cinta ayah dan ibu Bung Karno, sehingga pohon ini dikenang sebagai pohon kandil asmara karena telah berhasil memadukan dua hati yang berbeda suku dan agama. Di halaman samping juga tertanam tanaman herbal seperti kunyit, jahe, kumis kucing, sambiroto, dan tanaman sembung legi. Pada sebelah kanan dalam pojok, kini dibangun musola permanen. Sedangkan di sebelah kiri dibangun panggung sanggar kesenian. Dalam pojok resmi menjadi cagar budaya sejak 1 Oktober 2018. Sebagai kekayaan dan warisan budaya bangsa, mari kita jaga terus dan lestarikan agar generasi penerus tetap dapat mengenal dan mempelajari warisan tersebut. Sampai di sini dulu teman-teman perjalanan kita di situs dalam pojok. Tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tetap semangat teman-teman.